Perkampungan ini diberi nama Dusun Tempel, Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Disebut tempel karena pemukiman di dusun ini dibangun di tepi jurang di atas medan tanah yang miring. Berada di Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, ada satu dusun, namanya adalah Dusun Tempel, yang lokasinya unik sekali dan cukup ekstrim. Saya akan mengeksplor keragamannya di sini, ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3, cepat lari! Panjang banget ini jalanannya, nanjak terus. Berada di lereng Gunung Merbabu, Dusun Tempel berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan 24 hingga 33 derajat. Jumlah penduduk di dusun ini sekitar 160 jiwa. Mereka adalah generasi yang sudah menetap secara turun-temurun jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Adem banget kalau ngelihat anak-anak kecil itu benar-benar menggunakan waktu mereka untuk main tanpa gadget sama sekali seperti ini. Benar-benar menikmati waktu mereka. Happy banget kelihatannya. Warisan, ekonomi, dan ikatan keluarga adalah sebab kuat warga memilih bertahan di lahan miring ini. Orang tua tidak pernah khawatir membiarkan anaknya berlari dan bermain di luar rumah. Kebebasan yang diperoleh anak-anak ini adalah modal untuk mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Seru banget mainnya. Jadi tadi kita homping paling gambreng gitu. Yang kalah harus ngejar dan kita harus pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, nggak boleh ketangkep sama yang kalah tadi. Kehidupan sehari-hari. Diapit oleh Gunung Merapi di selatan dan Gunung Merbabu di sebelah utara, Dusun Tempel tidak hanya terletak di lereng yang curam. Pemandangan dari dusun ini cukup dramatis. Lereng hijau, kabut, dan siluet gunung aktif adalah sajian alam yang cukup menyihir. Karena memang berada di wilayah kaki Gunung Merbabu, jadi pemandangannya itu pagi, siang, sore, malam kabut seperti ini. Untung-untungan kalau dapat cerah. Mau nggak Bapak? Iya, Mbak. Terus juga. Berjuluk dusun terekstrim di Pulau Jawa, posisi Dusun Tempel nyatanya benar-benar terjal. Jalanannya sempit, curam, dan berliku. Sehingga banyak warga menjangkaunya dengan kendaraan bermotor atau berjalan kaki. Rumah dibangun secara berundak seperti anak tangga. Ini memang dinamakan Dusun Tempel karena posisi lokasi rumahnya ini berdekatan atau hampir nempel dengan tebing. Ini jaraknya hanya sepanjang tangan saya saja. Wow. Tebing dan jurang adalah tetangga kedua di dusun ini. Menghimpit dari belakang dan menganga di bagian depan. Wow, di sini bahkan ada celah aliran air gitu supaya air-airnya ini tidak mengalir ke perumahan.
Persil adalah generasi kesekian yang lahir dan menetap di dusun ini. Kakinya sangat kuat menapaki jalan kampung yang miring karena sudah terlatih secara alami sejak kecil. Karena memang berada di kemiringan, jadi hampir seluruh jalanan di dusun ini tuh mendaki seperti ini. Saya aja capek, apalagi warga di sini yang harus setiap hari bolak-balik. Berjalan menanjak adalah salah satu kenyataan yang dihadapi warga dusun Tempel. Ketika beranjak dari rumah, pembuka langkah mereka adalah lahan miring. Bahkan, untuk sekedar bertemu tetangga, otot kakilah yang pertama diuji. Bapak, ini udah yang paling miring gak sih lokasi di sini? Ya, masih ada yang lebih miring. Masih ada yang lebih miring lagi. Menyusuri jalanan dusun Tempel yang sempit dan berliku, bukan cuma otot kaki yang harus kuat. Setiap langkah harus penuh kehati-hatian. Salah sedikit, bahaya sudah pasti menanti. Terjal banget Pak ini Pak. Nah ini tanjakan yang paling miring ini. Ini dia yang paling miring Yang di paling sini miring. ya. Baru beberapa langkah aja saya udah ngos-ngosan dan licin banget, jadi penasaran kira-kira kemiringannya berapa ya. Saya coba ukur ya Pak. Iya. Ini kemiringannya di 29 derajat. Wow, nggak heran sih kenapa saya hampir kepleset dari tadi. 29 hingga 30 derajat adalah kemiringan ideal untuk sebuah tangga. Jadi, berjalan di tempat ini hampir sama dengan melangkah di tangga darurat sebuah gedung. Bedanya, jalan ini tidak dilengkapi dengan anak tangga, sehingga telapak kaki tidak bisa mendarat dengan datar. Ternyata ada tipsnya nih untuk melewati jalanan terjal seperti ini. Kalau tanjakan itu dalam posisi seperti jinjit. Jadi kaki bagian depan yang nginjek duluan. Kalau turun gimana Pak? Oh, kalau turun itu sebaliknya, kaki bagian belakang atau tumit yang duluan ya. Sekali lagi, untuk sekedar melangkahkan kaki, hidup di desa Tempel butuh cara dan trik tertentu. Jika tidak, langkah kita tidak akan kokoh menahan tubuh seperti warga Tempel yang selalu kuat menempel di bumi yang mereka pijak. Beatles sebagai pemukiman menempel tidak pernah menjadi keluhan warga dusun Tempel. Sebagai generasi penerus, warga di sini selalu punya pilihan untuk mengecap lahan datar. Namun, sumber kehidupan telah mengikat mereka dengan tanah kelahirannya. Beternak sapi adalah salah satu mata pencaharian warga dusun Tempel. Sapi dipilih karena hewan ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan dataran tinggi. Selain berkebun, masyarakat lokal di sini juga mencari sampingan sebagai peternak. Tapi karena lahannya berada di kemiringan seperti ini, jadi sapi-sapinya ini tidak bisa dilepas liarkan. Para peternak harus mencari pakan sendiri seperti ini. Namun, beternak di lahan miring bukan urusan mudah, karena hewan ternak tidak bisa leluasa dilepas liarkan. Pilihannya, sang pemilik harus menyediakan pakannya sendiri. Yang ini ya Pak? Aman Pak. Tiap hari ngambil kayak gini Pak? Setiap hari? Waduh. Ini memang semua di lahan yang miring seperti ini Pak? Iya, Mbak. Ngeri banget Pak, udah biasa ya Pak ya? Lagi-lagi mengambil rumput buat pakan ternak juga bukan perkara mudah jika dilakukan di lahan yang miring. Fisik menjadi lebih terkuras. Belum lagi resiko tergelincir karena medan yang curam membuat badan cenderung tidak stabil. Bapak ini lahannya curam banget kayak gini, biasa sehari berapa kali ngambil Pak? Cukupnya. Secukupnya. Rumput ini sengaja ditumbuh liarkan sebagai sumber pakan ternak meski harus ditanam di lahan yang miring. Peternak tidak punya pilihan lain.
Karena rata-rata lahan yang mereka miliki semuanya terletak di lereng yang curam. Bapak di sini susahnya beternak itu apa sih Pak? Medannya. Medannya, kayak buat ngambil pakan kayak gini susah ya jadinya. Selain itu apa lagi? Dan itu ya Kalau cuaca pengaruh nggak? pengaruh. Kenapa Longsor. tuh? Oh, rawan longsor ya. Selain sulit mengambilnya, membawa alat dan hasilnya juga cukup menyiksa. Pemilik ternak bahkan harus melakukannya berkali-kali dalam sehari demi mengakali akses yang sulit. Sudah selesai ngambil rumputnya, tinggal dibawa ke kandang. Kandangnya di mana Pak? Di atas. Di atas. Ayo kita bawa Pak, udah siap ini. Gak kebayang bapaknya harus bolak-balik setiap hari bawa beginian dan medannya juga berat sekali. Jalan dari tempat mengambil pakan ternak menuju kandang semuanya menanjak. Tidak ada sejengkal pun bonus jalan datar atau turunan. Meski begitu, rumput yang kami ambil adalah pakan yang sehat dan segar. Karena rumput yang tumbuh di dataran tinggi cenderung jauh dari sumber pencemaran. Ini setelah rumputnya sampai di sini langsung dipotong dan dikasih makan sama sapi yang ada di sini. Ini jenisnya apa Pak? Metal. Mintal? Metal. Metal. Metal? Metal. Sapi metal? Sapi metal adalah hasil persilangan sapi jenis simental dari Eropa dengan sapi lokal. Nama metal merupakan gabungan kata me dari simental dan tal dari kata lokal. Uniknya di sini kandang sapinya ini letaknya digabung dengan rumah masyarakatnya. Jadi biasanya di bagian belakang rumah. Jadi memang minimalis seperti ini kandangnya. Lahan miring tidak memungkinkan peternak membangun kandang dengan leluasa. Mereka terpaksa harus berbagi ruang dengan ternak peliharaan. Sapinya lahap banget nih makannya. Bapak, ciri-ciri sapi sehat itu kayak gimana sih Pak? Sisinya. Iya, ciri-cirinya. Lapar. Lapar. Makanya nafsu makannya tinggi seperti ini ya. Kalau dari bentuknya atau dari matanya tuh kelihatan gitu nggak sih Pak? Kelihatan. Kelihatan juga apa tuh biasanya? Badannya agak gemuk gitu ya. Sapi metal adalah sapi pedaging yang bisa tumbuh dengan cepat. Keunggulan lain jenis sapi ini yaitu tahan terhadap hawa dingin dan mudah beradaptasi dengan dataran tinggi seperti di lereng Dusun Tempel. Ini walaupun kandang sapinya itu ada di dalam rumah, tapi nggak bau sama sekali. Bapak ini kok bisa dibersihin selalu ya? Iya sih, nggak ada kotoran, bersih banget nih. Dibersihin setiap hari, keren banget, nggak ada baunya sama sekali. Dalam sehari, sapi biasanya diberi pakan 2 kali. Itu artinya, dalam sekali pencarian, peternak harus menyediakan banyak rumput dan berjibaku di lahan miring demi ternaknya yang lahap. Bapak ini udah ya Pak ya? Ya. Kalau mau cuci tangan di mana Pak? Ada penampungan. Ada penampungan, saya boleh ke sana? Boleh. Wah, ini menarik sekali nih, ternyata ada penampungan air, jadi saya bisa cuci tangan langsung di sana. Wah, salah satu momen paling menegangkan di dalam hidup saya. Jalanannya terjal, menanjak, terus kecil banget. Air adalah sumber kehidupan karena esensial yang dibutuhkan untuk hidup. Di Dusun Tempel, sumber kehidupan itu tidak mengalir ke setiap rumah, melainkan dipisah oleh jarak yang cukup melelahkan. Halo Mbak, ini lagi ngambil air ya? Iya. Di dataran tinggi yang curam, tidak mudah membuat sumur untuk memperoleh sumber air. Untuk memenuhi kebutuhannya, warga Dusun Tempel harus turun ke lembah yang jauh dari rumah menuju sumber mata air yang sudah menghidupinya sejak ratusan tahun silam. Ternyata ini dia tempatnya yang dibilang bapaknya tadi. Salah satu sumber mata air di mana masyarakat itu biasanya ngambil air untuk keperluan sehari-hari ya Mbak ya? Iya. Aku boleh bantuin gak ini? Boleh.
Dengan menggunakan kendi dari tembaga atau di sini disebut jun, warga harus bergantian untuk mengumpulkan air. Bersumber dari rembesan dinding batu, warga kemudian membuat kolam kecil sebagai penampungan. Dari kolam ini, kemudian air diangkut ke setiap rumah. Ini berarti musim apapun ada terus ya Mbak? Ada. Mata air soalnya ya? Iya. Nggak pernah kering sama sekali Mbak ya? Enggak pernah. Warga Tempel mengandalkan air ini terutama untuk konsumsi, karena cukup bersih dan bening. Sementara kebutuhan air yang digunakan untuk cuci mandi, biasanya masyarakat mengandalkan air dari lokasi lainnya. Ini bisa langsung diminum nggak Mbak? Bisa Kak, bisa langsung juga aja. Saya mau nyobain langsung sumber mata air di sini. Seger banget dan rasanya kayak air es karena dingin sekali ini. Setelah beberapa lama, akhirnya kendi yang kami isi sudah penuh. Udah diisi semua Mbak? Tinggal dibawa ke rumah ya? Ayo saya bantu. Ini tinggal diikat aja? Iya. Takut banget jatuh, ini aman ya Mbak ya? Aman. Jalan yang miring memungkinkan air tumpah sebelum sampai rumah. Untuk mengantisipasinya, kaum perempuan Dusun Tempel biasa menggendongnya dengan lilitan kain. Dengan erat, mereka membawa sumber kehidupan ini selangkah demi selangkah melewati jalan yang menanjak. Mbak biasa bolak-balik berapa kali Mbak? 5 kali? Ini berapa nih beratnya kira-kira? 15 liter. Dengan beban 15 liter, Mbaknya biasa bolak-balik sehari bisa sampai 5 kali. Dan juga jalanannya ini, licin. Bagi warga Dusun Tempel, jalan yang dilalui selalu bersikap adil kepada mereka. Setiap melangkah, mereka selalu mendapat 2 hal, yaitu turunan dan tanjakan, atau juga sebaliknya. Belum apa-apa, saya udah ngos-ngosan. Ini berat banget dan juga di bagian talinya ini sakit, di pundak kera terlalu berat. Masyarakat di sini luar biasa kuat-kuat banget. Tiba di rumah, air langsung disimpan dalam penampungan. Besar dan kecilnya penampungan menentukan jeda waktu rehat perempuan ini dari turunan dan tanjakan. Airnya sudah ditaruh di tempat penampungan di rumah. Nanti kalau habis lagi biasanya masyarakat di sini tinggal ngambil lagi ke tempat yang tadi. Sekarang pemilik bisa rehat. Selama beberapa hari ke depan, kakinya tidak perlu berjalan dengan beban tubuh dan air dalam gendongan. Kabut tebal di siang hari menemani perjalanan saya menuju lahan pertanian yang ada di Dusun Tempel. Jika dilihat dari atas, kampung ini dikelilingi oleh lahan pertanian. Letaknya ada yang di bawah pemukiman dan ada pula di tempat yang lebih tinggi. Panjang banget ini jalanannya, nanjak terus. Luas pemukiman Dusun Tempel hanya sekitar 1000 meter persegi. Sisanya, kawasan ini dipenuhi oleh lahan pertanian warga. Diapit oleh merapi dan merbabu, tanah vulkanis Dusun Miring ini sangat subur untuk ditanami berbagai macam jenis sayuran. Wah, salah satu momen paling menegangkan di dalam hidup saya. Jalanannya terjal, menanjak, terus kecil banget. Harus yang jam terbangnya udah tinggi nih yang bisa melewati jalan di sini. Jadi di mana Mas ladangnya, Mas? Di atas, Mbak. Di atas ya? Iya. Oke. Mayoritas pekerjaan warga Dusun Tempel adalah bertani. Salah satu sumber ekonomi ini pula yang mengikat mereka sehingga bertahan secara turun-temurun meski harus menetap di lahan yang miring. Permisi, Bu, Bapak.
Lagi metik apa ini? Daun adas. Iya, ini saya lihat banyak di sini ya kayaknya ya. Sering pada masak seperti ini, Mbak. Oh, bisa dikonsumsi juga. Adas termasuk tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat. Aroma adas sangat khas dengan bentuk batang dan daun seperti tanaman wortel. Adas banyak tumbuh di daerah ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius. Ini dia salah satu tanaman yang saya lihat banyak sekali di Dusun Tempel, namanya adalah adas dan ini wangi banget. Ini metiknya gimana, Mbak? Adas merupakan salah satu pilihan petani di sini. Selain menguntungkan, tanaman ini juga memiliki akar tunggal yang cukup dalam, sehingga tumbuh stabil di lahan miring dan tidak mudah tumbang. Lahan pertanian di sini memang seperti ini kondisinya, berada di kemiringan yang lumayan ekstrim dengan cuaca kabut, padahal ini masih siang, jadi nggak perlu pakai topi, nggak kepanasan. Di lahan miring seperti ini pula, tanaman ini bisa mendapat paparan sinar matahari penuh untuk pertumbuhannya. Lagi-lagi kondisi alam sudah membentuk kesadaran warga Dusun Tempel, termasuk dalam memilih tanaman yang cocok di lingkungan mereka. Tanaman adas ini juga ditanam secara bersamaan dengan tanaman lain atau tumpang sari. Jadi dia ini adanya di pinggiran seperti ini, kayak magarin tanaman yang lain gitu. Sebagai pemilik akar tunggal yang kuat, tanaman adas sekaligus bisa menjadi penyangga bagi tanaman lain yang tidak kokoh di lahan miring. Wangi banget. Kayak minyak kayu putih, lumayan menyengat. Dan dari jauh aja nih kalau lagi dipanen kayak gini tuh udah kecium baunya dari sini. Di sejumlah negara seperti Cina dan Jepang, daun adas kerap diolah menjadi minyak atsiri sebagai salah satu obat tradisional. Yang dipetik ini yang sudah tua, jadi kalau dilihat itu ada perbedaan warna. Yang tua itu warnanya lebih gelap. Adas ini selain ditanam untuk dijual, juga ditanam untuk menghangatkan badan. Masyarakat di sini biasanya mengolah ini menjadi bubur. Ya Mbak ya? Biasa dibuat jadi bubur adas ya? Bapak ini udah cukup belum kalau untuk bubur segini? Udah, Mbak. Udah. Kamu udah nyoba? Belum. Ya, nanti nyoba dulu ya, nanti. Oh ya. Bapak masuk. Ini dia proses pembuatan bubur adas. Yang pertama ditumis dulu nih, bumbu-bumbunya ada bawang putih dan bawang merah juga nih Mbak ya? Sama cabai juga bukan itu? Sama cabai. Cabai juga. Dari kemampuan adaptasinya di lahan miring, adas juga membawa manfaat lain bagi warga Dusun Tempel yang berhawa dingin. Karena memiliki rasa yang hangat sehingga cocok menjadi sajian di tengah suhu yang dingin. Bubur adas merupakan salah satu menu yang kerap dibuat oleh petani di Dusun Tempel saat berada di tengah dinginnya cuaca. Dimasukin ya. Bubur adas ini memang biasa dibuat setelah berkebun karena suasana di sini kan dingin banget. Jadi ini untuk menghangatkan badan ya Mbak ya. Sudah mendidih, tinggal dimasukin adasnya ya Mbak ya. Akhirnya sudah jadi. Aroma adasnya dominan banget, jadi kayak ada aroma spicy-nya gitu. Monggo dimakan Bapak, Mbak. Bubur daun adas memiliki aroma khas dan paling nikmat disantap selagi panas. Enak ya Pak ya? Enak, Nah. Adasnya ini nggak ada rasanya sama sekali.
tapi lebih ke wangi, aroma, terus juga seperti ada sensasi mintnya gitu. Unik banget tapi enak. Kandungan minyak atsiri pada daun adas membantu membuat suhu tubuh hangat di tengah suhu yang dingin. Ini biasa selain di kebun dimasak di mana lagi, Pak? Di rumah. Di rumah juga bisa ya, sering ya? Rasa daun adas cenderung gurih dengan kombinasi bubur beras yang lembut. Nambah apa, Pak? Mbak? Masih banyak lagi hal menarik yang akan saya eksplor di Dusun Tempel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dusun Tempel ini tidak hanya menyajikan tempatnya yang luar biasa indah, tetapi juga masyarakat serta tradisinya yang hangat sekali. Menetap di kampung miring di kaki Gunung Merbabu, alam sudah membentuk warga Dusun Tempel. Di tempat ini pula berkembang kebiasaan yang berakar dari kondisi alam yang mereka tempati. Iya, ini daun. Kali ini saya tidak sendiri bersama ibu, terus juga ada adik kecil di sini yang bantuin untuk metik-metik daun tehnya. Jadi kita akan membuat teh sangan ya Bu ya, teh tradisional yang merupakan tradisi hampir seluruh masyarakat Jawa. Kurang lebih berapa lama nanti disangrai Ibu ini? Setengah jam ya? Ada bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nih petik lagi. Coba dimasukin. Masukin ya. Teh sangan adalah tradisi membuat teh secara tradisional dengan menggunakan sangan atau alat sangrai berbentuk kendi yang terbuat dari tanah liat. Cara ini merupakan kebiasaan yang masih dipakai sebagian warga Dusun Tempel. Menurut mereka, mengolah teh seperti ini bisa menghasilkan cita rasa yang alami dan asli. Jadi teh sangan ini adalah proses menyangrai teh dengan menggunakan kuali atau di sini nyebutnya sangan. Bahannya dari tanah liat ya Bu ya. Sampai nanti dia kering terus kemudian siap untuk diseduh. Mana punya Adek? Udah belum? Di sini suhunya panas sekali, nggak heran bisa nyangrai teh ini di sini lebih praktis, lebih simpel dan juga lebih cepat. Panas Ibu. Ini udah kering belum Bu? Masih belum ya? Belum. Ibu nggak panas kayak gitu Ibu? Bentar lagi Mbak. Dengan cara disangrai, masyarakat setempat percaya aroma yang dihasilkan daun teh lebih nikmat. Aromanya mirip sekali sama aroma kopi. Pastikan daun teh yang sudah disangrai benar-benar kering dan siap untuk diseduh. Ini tinggal diapain lagi Bu? Dirontokin ya? Dirontokin. Pakai tangan aja? Iya. Setelah kering ini tinggal dihaluskan dengan cara diremes-remes pakai tangan seperti ini. Dan juga batang-batangnya ini nanti dipisahkan. Hasil teh kering yang sudah hancur kemudian diseduh dan siap diminum di tengah dinginnya hawa Dusun Tempel. Ini dia salah satu tradisi masyarakat di sini. Biasanya ibu-ibu nih kalau habis berkebun di cuaca yang lumayan dingin, menghangatkan badan dengan teh sangan seperti ini. Hangat ya Bu ya? Ungkapan keadaan membentuk kesadaran benar-benar nyata di Dusun Tempel. Mereka belum tentu bisa bertahan dari generasi ke generasi jika kesadarannya tidak berbasis dari kenyataan.
Dusun Tempel ini tidak hanya menyajikan tempatnya yang luar biasa indah, tetapi juga masyarakat serta tradisinya yang hangat sekali. Membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu minum lagi, Bu.